Salahkah jika seseorang memiliki sifat yang tidak disukai pasangannya, misal tidak romantis? Ya patokannya agama ya. Seorang muslim itu dia harus punya patokan agama. Selama agama perintahkan kita kerjakan, wajib atau sunnah. Selama agama larang kita jauhi, haram atau makruh. Itu patokannya kan. Makanya saya sering bahasakan setiap muslim di atas kepalanya ada bendera tulisannya Islam. Dia harus kembali kepada itu semuanya. Substansial bahasan, sifat misalnya karakter, suami istri tidak romantis. Tanya, romantis itu perintah agama atau bukan? Tidak romantis perintah agama atau bukan? Gitu kan? Jelas dalam agama kita disuruh romantis. Cuman memang penjelasan romantis ini yang mesti dijabarkan. Banyak ikhwan dan akhwat salah faham nih. Jadi romantis itu ada orang hanya terkurung di substansialnya lagi romantis. Misal bagi dia romantis itu kalau SMS tulis kata-kata sayang, kalau lupa tulis kata sayang nggak romantis. Ya, itu. Tapi dia lupa nih, pasangannya kalau tidur sudah pakai minyak wangi, udah ngobrolnya enak, itu nggak romantis bagi dia. Romantisnya kalau tulis SMS dengan sayang, ini salah gitu kan. Itu salah satu cabangnya. Termasuk dalam agama kita, dalam bahasan ilmu tarbiyah namanya, ilmu pendidikan dan ilmu kejiwaan dalam Islam, keromantisan itu masuk di dalamnya adalah kalau pasangan bisa mengerti tentang keadaan pasangan, itu romantis. Misal pasangan kita lagi sedih, kita mengerti, kan itu pada saat itu kita malah menghiburnya, itu romantis tuh. Yang orang tidak pikirin tuh, karena selalu pikirannya romantis itu hanya kalau bercumbuan, hanya kalau ketawa-ketawa. Enggak, suka duka selalu bersama itu namanya romantis, gitu kan? Jadi pada saat pahit pun keadaan pasangan kita lagi sedih, kita lagi ada keperluan, ya sudah kita redam kemauan kita. Baru saya bilang jangan ditambah. Baik, karena orang tua kita hormatin, jazakallahu khair. Jadi fahamin itu definisi romantisnya dulu. Tentu ini saya berikan poin ini dulu ya. Artinya coba lihat ke semua lini kehidupan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mungkin misal suami lagi pusing dengan pekerjaannya, utangnya banyak, mungkin orang tuanya bercerai, apalah masalah-masalah yang dihadapin sama dia gitu kan. Mungkin di tempat kerja ada masalah yang sedang dihadapin, mungkin dia diberikan tugas-tugas yang beban berat, sementara istri di rumah butuh, dia masakannya pengen diicipin sama suaminya. Suaminya pulang telat karena kelaparan di jalan, makan di pinggir jalan, sudah lapar, sudah nggak tahan lagi. Baik, alami seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya bilang makan dong. Aduh, saya sudah kenyang tadi. Nah, patok saya sudah makan. Di sini keromantisan yang terjadi adalah kalau istri mengatakan ya sudahlah nggak apa-apa. Itu termasuk romantis. Atau si suami mengatakan, baiklah saya makan sedikit ya, tapi memang saya sudah kenyang. Cuma supaya tidak mengecewakan kamu saya makan, gitu kan? Dimakan sebagian. Kita bagi dua ya, gitu kan? Kan begitu. Itu masuk dalam romantis. Jadi kita mengerti keadaan pasangan adalah bagian daripada itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, memang teman-teman sekalian, orang berumah tangga itu, kata para ulama, syaitan akan berusaha mengangkat keromantisan itu. Orang kalau suami istri, walaupun pasangannya itu bersih, wangi, seringkali dibuat males gitu. Seringkali dilihat sama dia sesuatu yang biasa saja, gitu kan. Tapi kalau sama pacarnya biar nggak sikat gigi mau dicium, gitu kan. Kalau pasangannya sudah bersih nggak mau, ini gimana ini? Haram. Syaitan hiasi di sini, setan. Karena syaitan itu bisa meredam syahwat, bisa memberikan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tidak marah, gitu kan. Bisa kadang-kadang orang cuman duduk sebentar dibuat menghayal apa sama syaitan, bisa tiba-tiba syahwatnya bangkit seketika, gitu kan. Maka syaitan bisa menguasai. Makanya kita selalu beristiadah, gitu kan. Istiadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui bahwasanya romantis bagian daripada ibadah. Ibadah itu. Jadi kita baik dengan pasangan, gitu kan. Kita ramah dengan dia, kita ingatkan kalau dia salah. Itu semua bagian daripada keromantisan dan termasuk tadi pengertian terhadap keadaannya. Adakah cara untuk menarik kembali janji atau nadar yang telah terucapkan oleh seorang? Misal, dulu pernah janji sama Allah untuk tidak mencuri lagi. Kalau mencuri lagi, tindakan apa ini? Kalau mencuri lagi, timpakan kesialan apa ini? Kalau mencuri lagi, saya nggak ngerti ya. Baik, sebulan setelah janji itu dia mencuri lagi dan benar tertimpa sial, gitu kan. Bagaimana caranya agar kesialan itu bisa hilang?
Saya tidak tahu ya yang dimaksud kesialan ini seperti apa, tapi yang jelas kalau dalam bahasa agama kita, al jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, gitu kan? Dan ini sudah salah satu dosa besar, pernah kita bahas masalah poin itu, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, tapi saya tidak ingat urutannya. Yang jelas panjang lebar saya jelaskan waktu itu. Kalau kita menggibah, kita akan digibah. Kalau kita mencuri, kita akan dicuri, kan gitu. Itu umumnya. Jadi jangan heran setelah antum taubat pun tiba-tiba kita digibah. Coba muhasabah, mungkin dulu sebelum mengenal sunnah masih sering menggibah orang, maka ini efek jerahnya, gitu kan. Udahlah, pembersihan dosa sabarin aja. Ya sudahlah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan ini pembersihan dosa saya. Udah, nggak usah ikut-ikutan, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran tentang kegiatan positif seperti itulah ya. Nah, saya tidak tahu yang maksud sial ini seperti apa, tapi kalau balasan atas pencurian memang ada. Dan perlu Anda tahu, kalau mencuri itu adalah dosa yang berhubungan dengan hak adami, haknya Adam, Bani Adam, anak Adam ya. Kalau ini harus dengan taubat dan mengembalikan haknya orang yang diambil barangnya, gitu kan. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, mencuri atau yang lainnya, tetap dia harus taubat lagi. Kemudian dia menghubungkan, kalau dosa dia karena untuk Allah, hubungan sama Allah saja, seperti orang berzina, orang tidak sholat, orang tidak zakat, ini berhubungan dengan ya Allah SWT, dia taubat. Dia taubat cukup insya Allah, taubat nasuha dengan 3 syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan tidak berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Yang kedua, kalau dia dosanya berhubungan dengan manusia, maka harus bertaubat sama Allah dan diikuti dengan mengembalikan haknya, harus seperti itu ya. Insya Allah kalau memang dia sudah mengembalikan haknya orang ini, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu masih marah, yang penting kita sudah berusaha. Ada orang pernah kita gibah, kita sampaikan maaf ya, saya dulu tidak ngerti agama, sekarang saya baru paham ternyata tuh nggak boleh, saya pernah menggibah kamu, maafin saya. Oh, saya nggak mau maafin kamu, nggak apa-apa, yang penting kita sudah bilang, yang penting tulus meminta maaf, walaupun dia belum maafkan, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT, asal kita tulus. Cuma yang jadi masalah kalau kita belum menyampaikan maaf, karena dia masih punya hak secara hukum agama. Kalau yang dimaksud adalah ada cobaan datang karena perbuatan dosa kita lakukan, ya perbanyak istighfar, dan kita harus tahu itu adalah pembersihan dosa kita. Kalau yang dimaksud sial ini mungkin ada sesuatu yang menimpa dia merupakan cobaan, insya Allah akan terangkat setelah dia taubat nasuha. Salah satu sunnah saat menikah adalah berdoa dengan menyentuh ubun-ubun istri agar terhindar dari keburukan istri. Apakah kalau kita tidak melakukannya, tidak melakukan sunnah itu, kita akan terkena keburukan sang istri dalam rumah tangga? Ya, secara zahirnya hadis begitu. Zahirnya hadis adalah seseorang kalau masuk menemui istrinya sebelum dia melakukan apapun, maka dia disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat ya, kemudian dia memegang ubun-ubunnya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang kamu bebankan padanya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang terbebankan padanya. Doa ini juga dilakukan kalau kita memiliki kendaraan baru, karena memang disunnahkan oleh Nabi SAW memegang ubun-ubun istri atau memegang bagian depan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang juga termasuk mobil, motor, pada saat baru dibeli belum ditunggangin ya, belum dinaikin, maka kita memegang dan sambil membaca doa ini ya, gitu. Kalau kembali kepada istri, memang ini doa, gitu kan? Dan bagi suami-suami di sini yang hadir, ya, gitu, kalau yang belum nikah ya apa boleh buat, sabar gitu. Jadi yang suami-suami yang hadir di sini tentunya belum terlambat. Kalau dulu antum belum tahu hukumnya dan belum dilakukan, sekarang bisa lakukan. Pulang sebentar, maaf ya, saya pegang ubun-ubun, saya mau berdoain dulu, gitu kan? Tapi ini didoain ya, karena saya menjalankan sunnah Nabi. Jangan bilang saya doain supaya saya jauh dari keburukanmu, nah, ini kurang tepat gitu. Jadi kita bahasakan karena menjalankan sunnah Nabi SAW. Kiat-kiat apa saja agar doa kita mudah diijabah? Tentu saja ikhlas, ada 5 poin. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ini sudah sering saya sebutkan dalam mengucapkan dan menunggu dan menikmati proses daripada ijabah doa itu. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Laparnya nggak langsung hilang. Ada prosesnya, dapat makanan, makanannya pun kalau sudah dipegang di tangan belum hilang, harus dikunyah dulu, setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dengan usus, baru laparnya hilang. Capek,
Allah buat kita ngantuk, tidur dulu berapa jam, baru hilang capeknya, dan seterusnya. Minum obat dari dokter, dosisnya 3 hari ya, tunggu 3 hari, tunggu proses, jangan tergesa-gesa. Ini termasuk ijabah doa. Dan sementara proses itu berjalan, maka terus terjadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Yang itu. Jadi ikhlas, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga itu menjauhkan dirinya dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang keempat juga menjauhi doa-doa yang haram, ya, tempat-tempat yang haram, minta kepada pohon lah, keramat, kuburan lah, terus minta sesuatu yang haram, minta dikasih rezeki untuk berzina, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan tempat dan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, sepertiga malam, gitu kan. Minta kepada orang tua yang masih hidup untuk didoakan, yang masih hidup didoakan. Ini semua insya Allah termasuk hal-hal yang mendasar yang bisa mendatangkan atau diijabahnya doa seseorang. Ustaz jazakallah khair wa jazakallah khairan. Kakak saya sedang sakit. Jika tidak bisa kemari, mohon doanya untuk kesembuhan beliau karena beliau ingin didoakan sama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal? Seperti Presiden Syria Bashar Assad, ya. Taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita karena memang Dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah, maka secara otomatis Dia akan terima doa-doa dan Dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwain lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Itu nggak tepat. Tapi kalau kita dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, ya, berkah hidupnya diangkat. Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak, maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan. Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sial, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan. Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan. Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang yang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan. Orang seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Jika anak sudah meminta untuk menikah, namun orang tua merasa anak itu belum mapan karena baru bekerja 3 bulan di kantor yang baru, kondisi ekonomi orang tua juga sedang tidak baik, maka orang tua menginginkan untuk diundur rencana pernikahan anak tersebut minimal tahun depan dengan alasan supaya lebih matang persiapan dan juga lebih mapan. Apakah alasan orang tua tersebut syar'i? Tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, misal memang orang tua ini betul-betul dalam kondisi tahu dia membutuhkan penghasilan anaknya dan anaknya ini mau berbakti, terutama kalau anak ini laki-laki ya. Dan orang tuanya tahu ini dia butuh berbakti, karena Nabi SAW mematok setiap anak laki-laki
Itu statement dalam hadis Bukhari, anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik ayahmu. Ini pada saat seorang sahabat pernah mengeluarkan sedekah, gitu kan? Maaf, dia pulang ke rumah, dia temukan ayahnya datang menemui anak mantunya, istrinya si anak ini, lalu meminta sebagian uang karena kebutuhan yang mendesak. Lalu si istri anak mantu memberikan. Setelah pulang suaminya disampaikan, tadi ayahmu datang dan minta uang, saya kasih. Rupanya si anak ini nggak terima, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya begini. Maksudnya kok bisa gitu, nggak nunggu saya gitulah, kayak ngeluh ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau kita lihat kondisional ya, kalau memang si ayah ini mungkin betul-betul tahu dia lagi sakit, dia butuh, dia mungkin selama ini sekolahkan anaknya, kondisinya memang begitu, dia butuh, minta hanya ditunda tahun depan, itu satu sisi. Sisi yang lain, si anak juga masih bisa mengontrol syahwatnya, dalam arti kata insya Allah tidak terus pada yang haram, maka lebih baik diikutin orang tuanya, ditunda saja, itu masuk udzur syar'inya. Tapi kalau tidak, hanya karena tadi, kalau selama ini alasan yang tadi saya baca ini hanya sekedar urusan duniawi saja ya, hanya karena dianggap baru 3 bulan kerja, hanya dianggap karena takutnya belum mapan gitu kan, maka ini tidak cukup ya. Apalagi kalau dipertemukan dengan kondisi anak yang memang butuh istri, nggak bisa ditunda. Saya sering nasihatin banyak sekali orang tua di pengajian-pengajian saya untuk tidak menunda pernikahan anaknya. Dan kalau masalah anaknya nanti takut khawatir menikah butuh biaya segala, ya biar anaknya menikah dengan orang yang sepadan gitu kan. Saya sudah sering sampaikan itu, menikahlah dengan orang gajinya cuma 2 juta per bulan, yang menikah dengan orang yang sepadan, baik keluarganya, mungkin orang-orang yang bisa yang menjangkau gaji itu, dan juga tetap tidak mengganggu ya pendapatan dia untuk diberikan kepada orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti keinginan orang tuanya, apakah tetap mendapat ridha Allah? Tentu saya bilang tadi, sesuai dengan kondisional. Kalau ayah dan orang tua ibu ini cuma sekedar karena malu dengan masyarakat, menganggap nggak usah dulu lah, maka tidak ada udzur syar'i, orang tuanya di sini tidak wajib dipatuhi, apalagi dalam kondisi anaknya memang mendesak. Dia takut kalau dia tidak nikah nih berzina nanti. Maka di sini dia mendahulukan, dia menikah saja, nggak masalah. Itu kan bukan saya ajar supaya durhaka dengan orang tua, tidak. Karena di sini dia akan terjerumus pada yang haram. Dan kalau melanggar pada yang haram, apalagi dosa besar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak boleh patuh pada makhluk pada hal yang berbau pada maksiat kepada Allah. Bisa saja dia nanti maksiat tuh, dia zina kalau dia enggak nikah gitu kan. Maka di sini mungkin dia bisa mendahului orang tuanya, khusus poin ini. Tapi ya lebih baik tentu kalau mencari ridhonya gitu kan, berusaha untuk ngobrol baik-baik, menjelaskan dan seterusnya. Sebelum tidur saya sholat 2 rakaat dulu, lalu sholat witir karena mau sholat malam. 2 bulan yang lalu saya baca doa apa ini, 2 malam berturut-turut, tapi tidur saya seperti diganggu setan kali ya. Saya minta tolong, kelak ada yang, aduh saya nggak bisa baca ini. Begini saja, yang punya pertanyaan nanti datang habis materi ya. Tulisnya nggak usah buru-buru. Masya Allah, ini apa nih? Nah, ini ada buhul-buhul nih. Gambar harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid afwan, jika sebelumnya menanyakan tema dosa besar syirik, Anda mau konsultasi saat ini karena ada udzur, kami sementara pindah rumah ke tempat mertua. Anda menemukan di rumah itu banyak sekali foto-foto, pajangan, artifaks, wafak, patung dan lain-lain. Mertua Anda sudah pensiun, dulu ketika masih dinas keluar kota Papua, Kalimantan dan lain, beliau suka bawa cindramata berupa artefak, wafak dan patung dan seterusnya. Ini saya sempat fotoin dan lampirkan beberapa. Ini raja atau bukan Ustadz, dipasang di belakang pintu seperti kaligrafi dengan tulisan Arab bergambar harimau. Ana mau cabut namun sama istri nggak boleh, alasannya ini bukan rumah kamu di sini kan numpang. Ana harus bagaimana Ustadz? Perlukah dilakukan ruqyah? Yang jelas kalau saya lihat ini bagian daripada buhul ya. Ini bagian daripada buhul dan ini yang sudah sering dilakukan oleh mereka. Jadi
Tidak pernah Nabi SAW menganjurkan kaligrafi ditulis seperti gambar macan begini, gitu kan. Dan ini memang butuh waktu untuk dibaca ya. Allahu alam, saya 7 tahun belajar bahasa Arab, ada yang saya tidak bisa ngerti. Ya, gitu. Nah, kalau ini bukan sekedar kaligrafi, ini memang ada tulisan-tulisan yang butuh ditelusurin, kurang jelas ya. Ya, tapi umumnya gambar-gambar seperti ini, gambar pedang, di dalamnya ada tulisan, gambar hewan seperti ini bagian daripada buhul-buhul. Ini biasanya alasannya untuk menjaga rumah, untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Nah, karena orang Islam yang minta, maka secara otomatis diberikan itu ditulis dalam bahasa Arab. Ini kepala manusia dari batok kelapa, dari irian, dan wafak dari kayu yang diikat serabut dari ekor binatang. Subhanallah. Ya, ini semua bagian daripada buhul-buhul yang saya tahu ya. Kalau bukan diistilahkan juga raja, karena raja yang saya tahu biasanya ditaruh di rumah, ya, di atas rumah, di atap rumah. Kalau ini memang biasanya buhul yang ditaruh di rumah, biasanya ini untuk kekebalan, kalau yang seperti ini, gambar-gambar ini, atau misalnya menjaga keluarga dan seterusnya. Kalau saran saya memang jangan dicabut dulu, tapi caranya adalah tanyakan baik-baik sama mertua. Pada waktu lagi santai, lagi berdua ngobrol, apalagi mertua kan mahram, walaupun itu misalnya lawan jenis, bisa ngobrol, apalagi kalau ada mertua laki-lakinya ngobrol. Tanyakan kira-kira historinya seperti ini apa sih gitu lah, pengalaman ini apa ceritanya nih patung yang itu, misalnya ditanyain dulu semuanya, jadi biar dia jelasin gitu loh. Biasanya kita kalau tahu apa sebabnya orang melakukan satu perbuatan, lalu kita memperbaiki dari sebab itu, insya Allah akan lebih cepat, gitu kan. Setelah dia jelaskan semua, tinggal dilihat sekarang apa alasannya. Kalau mungkin cuma sekedar cenderamata dia nggak ngerti, itu lebih mudah tuh. Tapi kalau dia tahu, dia yakin ini punya kekuatan, nah itu yang butuh sedikit ya, sesuatu yang intens. Tinggal dilihat beliau ini seperti apa sih, terima masukan atau tidak, atau mungkin hobi baca buku ya, itu bisa. Kalau hobi baca buku, tepat kita dikasih buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat yang sering saya bawa tuh, itu insya Allah bisa diberikan gambaran. Kalau tidak, maka dia yakin itu punya kesaktian dan segalanya, bisa dikasih buku membongkar praktik sihir dan perdukunan. Sudah pernah saya kasih lihat juga bukunya, kecil, harga 12 sampai 15 ribu rupiah, diperlihatkan kepada mertua tadi, sambil didoakan tentunya. Jadi saya sarankan memang tidak langsung mencabutnya, karena nanti malah efeknya dia tidak menerima dakwah. Tapi coba duduk, bicarakan seperti tidak ada apa-apa, sambil diambil informasi, dari informasi itulah antum memperbaikinya. Allahu alam. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat berjamaah pada saat tahiyat akhir ada makmum yang melakukan sujud lama sekali, padahal imam takbir dan sudah tahiyat akhir? Bukankah sebagai makmum gerakan kita harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului dan sengaja melambatkan gerakan? Tentu di sini khilaf di antara ulama. Yang paling ringan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bolehnya makmum terlambat dari gerakan imam tapi maksimal 3 gerakan, gerakan tidak meninggalkan gerakan yang ketiga. Misal kita lagi takbir, lagi membaca Al-Fatihah misalnya, gitu kan, imamnya sudah ruku, Al-Fatihah kita belum selesai. Dalam mazhab Syafi'iyah dia selesaikan Al-Fatihahnya, gitu kan, walaupun imamnya sudah ruku. Imamnya sami Allah liman hamidah, dia masih punya kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya, tapi dia harus ruku sebelum imam sujud. Itu sebelum pindah ke gerakan yang ketiga dari gerakan dasar yang dia lakukan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan dia sudah harus berhenti. Jadi pada saat imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, sami Allah hamdalah, sami Allah liman hamidah, dia berdiri gitu loh. Jadi dia ikuti imamnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Jadi yang saya ketahui, Allahu alam, tidak usah terlalu lama sujudnya ya dalam sholat berjamaah, kecuali imamnya memang cepat sekali ya. Misalnya imamnya itu ada yang tidak faham agama atau tidak faham sunnah Nabi SAW, dia Allah Akbar buru-buru, antum belum baca sekalipun dia sudah bangun. Nah itu antum bisa pertahankan bacaan 1-3 kali baru berdiri, itu nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud sini yang saya tangkap, orang ini memang lama sujudnya gitu kan, sementara imam sudah tahiyat. Nah, ini tidak boleh. Yang lebih kuat pendapat jumhur, tidak boleh. Dia harus segera mengikuti imamnya. Masalah dia mau lama sujud, dia mau lama bacaan lebih tumakninah, nanti dia sholat sunnah sendiri. Insya Allah itu tidak ada masalah.
Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan hamil dan dia yang menghamilinya sampai punya anak dua, dia belum tahu hukumnya, tapi anak yang kedua lahir setelah ijab kabul. Sekarang ingin bertobat dan memperbaiki diri, apakah harus melakukan ijab kabul lagi? Mohon nasihatnya. Tentu saja khilaf di antara ulama tentang masalah boleh menikahi wanita hamil. Ada pendapat yang mengatakan boleh asal dia yang melakukannya, tapi ini pendapat yang lemah sekali, lemah. Yang paling kuat adalah tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil, gitu kan? Jadi memang ini pendapat yang jelas dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh menikahi wanita hamil. Ada pernah wanita datang, kemudian dia hamil di luar nikah, maka Nabi SAW suruh pulang, bukan suruh menikah, suruh pulang, gitu kan? Sampai dia melahirkan anaknya. Jadi memang yang lebih kuat pendapat adalah tidak boleh menikah. Kalau sudah terlanjur terjadi dan berpegang pada pendapat pertama, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu kan? Allah kabulkan pernikahannya. Khusus anak anda yang pertama tidak ternisbatkan kepada anda. Yang dari hasil zina nggak ada penisbatan. Misal A nama anaknya dan B. Anak A ini si ayah misalnya C. Si C punya anak A dan B. Anak yang A ini lahir hasil dari zina. Anak yang B hasil setelah ijab kabul. Maka anak yang ternisbatkan kepada dia si B. Si A tidak boleh. Si A terlalu dinisbatkan kepada siapa? Yang dinisbatkan kepada nama yang dinisbatkan kepada Allah. Seperti misalnya namanya, maaf kalau ada yang sama, Ahmad misalnya. Ahmad ini diberikan nama Ahmad bin Abdullah. Abdullah ini siapa? Nggak ada. Hamba Allah, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang bagi anak-anak zina, anak-anak yang tidak jelas dari mana ditemukan di pinggir jalan, orang tuanya buang, maka diberikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, nama orang tuanya. Tapi nama ini tidak ada, nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Itu yang saya tahu. Anak kedua, insya Allah, ya, nisbatkan kepada anda, gitu, nisbatkan kepada anda. Ini yang saya tahu hukum syar'inya, gitu kan? Jadi tidak ada, kalau mau bergabung pada pendapat pertama tadi tidak usah ijab kabul. Kalau pendapat kedua memang dianggap tidak sah, maka dia harusnya ijab kabul kembali. Allahu a'lam. Saya punya uang 50 juta dari utang ke bank. Apakah boleh untuk pembangunan rumah pribadi? Saya kalau uang utang itu berbunga, utang kan tidak boleh berbunga. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu ya. Berbunga berarti riba. Kalau dia berbunga berarti hukumnya haram, tidak boleh. Dan anda kalau bangun rumah dari situ berarti membangun dari hal yang haram. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan lampaui kapasitas kita. Banyak orang terlalu memaksakan. Apa sebabnya KPR banyak? Karena orang mau melampaui kapasitasnya. Kenapa sih kalau ngontrak dulu? Kenapa kalau kita harus ngontrak dulu, sewa dulu, semampunya? Oh kalau gitu saya nggak bakal punya rumah Ustaz. Nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Kenapa kalau nggak punya rumah? Hah, tangan kita putus? Enggak kok. Jangan paksain. Lebih baik nabung uang daripada antum cicil tiap bulan. Nabung, buka rekening di bank syariah, masukin uang. Begitu terkumpul, insya Allah baru bayar rumah. Cash, silakan. Lebih mulia, walaupun kecil misalnya. Karena kita mau melampaui kapasitas kita teman-teman sekalian. Akhirnya kita hutang dan tidak mau tahu lagi hutangnya dari mana, berbunga atau tidak. Riba ini teman-teman. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dikatakan dalam riwayat lain 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini berat ini. Kok bisa anda tidak tersentuh dengan hadis seperti ini? Jangan lakukan. Tidak usah paksakan diri. Belum bisa beli kendaraan, naik kendaraan umum. Tidak apa-apa. Jangan malu. Nggak ada yang harus dimaluin gitu. Gitu kan? Saya pernah jalan ke pengajian naik angkot umum, terus kemudian ditanya sama jemaah saya, Ustaz naik angkot? Iya. Apanya yang malu? Kenapa emang? Memang saya lagi tidak ada kendaraan, ya saya naik ini. Nggak ada yang aib. Terus gengsi. Untuk apa? Mau apa nih gengsi? Apa yang mau digengsiin gitu? Satu waktu nanti Allah kasih rezeki, ada uang, bayar cash, mulia. Nggak ketakutan bayar tiap bulan, nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya. Itu luar biasa itu. Gitu kan. Jadi jangan paksakan diri melampaui kapasitas teman-teman sekalian. Akhirnya menyusahkan kita. Saran saya bagaimana? Kembalikan uang itu ke bank. Ini kembalikan, saya tidak jadi pinjam. Sabar, coba ikhtiar, bekerja, mulai nabung.
mulai nabung, mulai pelan-pelan, hidupi, jalani kehidupan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah, Allah maha melihat teman-teman sekalian, Allah maha mengetahui berapa banyak orang demi Allah yang pakai sepeda tahun lalu, tahun depannya pakai BMW, pakai Mercy, banyak, dengan kesabaran, dengan keteguhan. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau beri rezeki tidak ada hisabnya, nggak pakai kalkulator, nggak ada hitung-hitungannya itu kalau Allah. Nggak masuk di akal. Kalau datang sumbangan, datang dari Allah itu bantuan luar biasa. Antum cuma dibutuhkan untuk bertakwa, itu saja. Coba deh komitmen dalam agama Allah, kerjakan yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dengan khusyuk, dengan benar. Tinggalkan yang Allah haramkan, demi Allah antum diberikan rezeki sama Allah. Banyak contoh lapangan, sabar. Jangan buru-buru, jangan lampaui kapasitas, nggak perlu. Berikanlah satu pernyataan bahwasanya Syekh Muhammad Profesor Dr. Muhammad Uraifi bukan seorang khawarij seperti yang dituduhkan, agar Anda bisa memberitahukan mereka yang menuduh Syekh Uraifi sebagai khawarij sehingga mereka bisa faham. Teman-teman sekalian, Dr. Muhammad Uraifi seorang dosen mengajar di Ummul Qura dulunya, dan beliau terkenal seorang dai yang mengikuti sunnah Nabi SAW di Timur Tengah. Akhir-akhir ini beliau karena terbawa dengan arus muslimin yang terdesak di Syria, ya, di Palestina, gitu kan, banyak umat Islam yang tertindas. Beliau kadang-kadang pernah mengeluarkan statement, kesannya mendukung khawarij, kesannya mendukung kelompok-kelompok yang sedang berjihad, gitu kan. Tapi ini upaya ijtihad beliau, ini upaya dari beliau menyampaikan masalah itu. Teman-teman sekalian, kalau saya pribadi, untuk apa antum buru-buru menilai orang sementara antum tidak kenal? Ini untuk apa teman-teman? Dapat apa ini, gitu kan? Ini si fulan, ada orang bicara nih, oh kita ikut-ikutan ngomong, dapat apa antum? Kalau tidak benar gimana? Coba, bagaimana caranya antum minta maaf? Saya selalu nasihati teman-teman, Allahu alam, ini sebatas ilmu saya. Saya pribadi paling tidak mau bicara masalah orang. Berbahaya sekali itu bicara masalah orang, karena kalau kita benar, ya, dan ada padanya aib itu, sudah ghibah namanya. Kalau tidak benar fitnah, bagaimana antum luruskan? Yang boleh dalam Islam, kalau saudara kita salah, datang tanya ke dia, benar nggak begini, benar nggak begini, tanya baik-baik, gitu kan? Hanya itu saja. Teman-teman sekalian, saya sendiri secara pribadi tidak tahu flyer yang disebarin di WhatsApp, saya tidak pernah tahu tuh. Tiba-tiba foto saya sudah ada, tiba-tiba foto banyak dai-dai Indonesia sudah masuk, gitu kan? Saya nggak pernah tahu, sama sekali saya nggak tahu masalah flyer itu. Tiba-tiba tersebar, lalu tersebarlah sekarang Ustadz Khalid tidak jelas manhajnya, ya. Ustadz Khalid ini bergabung sama orang-orang ahli bid'ah, Ustadz Khalid ini begini, begitu. Udahlah, terserah, silakan ngomong. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada. Kalau Anda telepon ke saya tanya, Khalid Basalama, benar nggak seperti ini? Konfirmasi, tabayun, saya jelaskan. Ini enggak main panas di media sosial, main begini, macam-macam cacian. Sudahlah, silahkan. Fadhal gitu. Bebas-bebas saja kok. Tapi semua ada hisabnya, teman-teman sekalian. Kita di dunia ini seperti masuk supermarket. Semua orang boleh ambil produk yang dia mau, tapi harus melalui kasir. Jelas. Kasir nggak bisa dilewatin ditangkap sama satpam mencuri. Harus lewat kasir, ada hisabnya. 1 rupiah pun dihitung. Hati-hati nih. Jangan melahirkan musuh teman-teman sekalian. Untuk apa Anda bermusuhan sama saya atau sama Syekh Muhammad Uraifi atau si fulan atau si fulan? Untuk apa? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang salah, Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolong saudaramu muslim dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Kan begitu. Kalau kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal. Kalau dia dizalimi, kalau dia berbuat zalim, kalau dia terzalimi masuk akal kita bantu. Terzalim, gitu kan? Terzalimi. Tapi kalau dia zalim bagaimana? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Zalim nih, jelas-jelas jahat tuh orang. Kita disuruh tolong dia, nasihatin dia. Apalagi kalau masih belum jelas masalahnya apa, gitu kan? Macam-macam tersebar, istilah-istilah tersebar. Saya sih tidak pernah mau ikutin ya. Orang mau nulis apa itu urusan mereka. Fadhal, silahkan. Saya tahu ini majelis ilmu saya sampaikan apa yang saya faham. Kalau ada yang sampaikan kepada saya konfirmasi, luruskan kesalahan saya sangat terbuka. Saya tidak pernah lihat siapa orang itu yang betul muslim, kalau ingatkan kesalahan saya sampaikan, gitu kan? Itu saja. Syekh Muhammad Uraifi pada saat beliau mau datang nanti tanggal 17 Januari itu, saya ditelepon, didatangin oleh Syekh Fauzi, salah satu dari ketua Rabita Alam Islami dulu di Jakarta. Beliau punya proyek-proyek di Indonesia ini dan proyek sosial, masya Allah, yang sangat bagus. Datang minta, Ustadz Khalid Basalama bisa jadi penerjemah nggak?
Kalau penterjemah insya Allah bisa. Penterjemah ilmu yang mau disampaikan tentang masalah umat Islam supaya mereka bersatu. Baik, fadhal. Berjalan waktu saya tidak pernah tahu nih sudah bicara sama siapa, tiba-tiba minggu lalu saya temukan sudah ada flyer tersebar, dipasang foto saya narasumber gitu kan, macam-macam sudah. Kemudian tanggapan dari orang banyak sekali yang saya tidak tahu, sudah kemana-mana bahasannya. Akhirnya ada mereka sendiri saling bantah-membantah. Terakhir ada perkataan Syekh Shalih Fauzan yang pada saat ditelepon ditanya, bagaimana sih kita bisa nggak dengar dari Syekh Muhammad Urefi? Kata beliau, dengar yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat, gitu kan? Saya juga bukan orang bodoh untuk sembarangan menerima penawaran. Orang diminta terjemahkan, kalau ada yang salah tentu saya ingatkan, salah ini nggak boleh Syekh. Saya juga niat memang sebenarnya mau konfirmasi kepada beliau secara langsung, awalnya begitu, gitu kan? Tapi saya tidak pernah tahu teman-teman sekalian dari mana flyer itu tersebar, kemudian dipasang foto-foto narasumber, bahkan teman-teman Wesal TV dipasang di situ. Saya tanya, saya konfirmasi ke dirutnya, kepada pengawas umumnya, ini dari mana kok ada nama antum dipasang di sini? Oh, kami juga nggak tahu, Ustaz. Nggak ada yang tahu, gitu kan? Kok bisa dipasang logonya, kok bisa dipasang foto dan macam-macam sudah. Tapi ya itu, buru-buru banyak orang yang tidak takut dengan urusan akhirat ini langsung menilai negatif tanpa konfirmasi. Ini berbahaya teman-teman. Untuk apa siapin musuh hari kiamat? Dan saran saya nggak usah ikut-ikutan sudah dalam masalah begini, nggak usah ikut. Antum pelajari halal haram, masih banyak hukum yang belum dipelajari nih. Masih banyak masalah rumah tangga, masalah warisan, masih banyak. Nggak usah repot-repot ini. Kalau ada antum dapat ustaz-ustaz yang suka berselisih, jangan diikutin taklimnya. Atau kalau antum hadir, ambil manfaatnya saja. Kalau sudah sampai menghardik orang, menyalahkan orang, teman-teman sekalian, ini bukan majelis ilmu, gitu kan? Dan penuntut ilmu harus bisa membuka diri. Saya demi Allah menerima masukan siapapun. Asal memang itu benar, saya perbaikin. Saya manusia biasa, bisa salah, gitu kan? Saya juga bisa benar, ya tidak selamanya salah. Dan saya juga pada saat mengambil keputusan, saya juga takut dengan akhirat. Ini anehnya nih, orang-orang yang menyorot ini kesannya mereka takut akhirat, saya tidak takut akhirat. Subhanallah. Ini kok bagaimana bisa? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian puji diri kalian. Ya, huwa a'lamu liman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kan gitu. Jadi saran saya nggak usah, akhi. Yang bertanya pun nggak usah repot-repot. Harus membalas, nggak usah repot-repot. Udahlah. Kan? Waja'alna limahlikihim mau'ida. Dalam sebuah ayat dikatakan, setiap orang melakukan satu perbuatan ada mau'idnya, ada saatnya akan selesai masalah itu. Ada saatnya akan selesai. Dari mana mulai berzikir? Apakah urutannya dari jari kelingking atau dari jari jempol? Dan urutannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, yang sebatas ilmu saya ya. Mungkin memang ada teman-teman asatidah yang tahu ini, mungkin silakan Anda ambil dari mereka-mereka. Tapi yang saya tahu Nabi SAW menggunakan zikir dengan tangan kanan. Masalah urutannya dari mana ini saya tidak pernah temukan pribadi, Allahu a'lam. Kalau ada antum temukan ustaz sampaikan memang dari kelingking dulu, dari telunjuk dulu, berarti itu lebih baik ya, lebih sempurna. Yang saya tahu Nabi SAW menghitung dengan tangan kanan. Dan dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW selalu menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan. Apakah dalam Islam ada ahli tafsir mimpi? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Ada. Takwil mimpi Anda. Kan Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, masalah takbir mimpi. Dan ada seseorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Ayahnya Sirin itu dulu pendeta Nasrani di Irak. Begitu masuk ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, masuk Islam nih ayahnya. Sirin ini masuk Islam, gitu kan? Maka dia dapat anak namanya Muhammad, dikasih nama. Muhammad bin Sirin terkenal ahli takwil mimpi, ahli takwil mimpi. Dan ada bab khusus seperti di Sahih Sunan Nabi Daud, bab khusus takwil mimpi. Ada. Dan pernah saya pelajari di tingkat 3 kuliah dulu tentang masalah takwil mimpi, dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah. Dan memang ada ahlinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya, karena akan terjadi seperti apa yang dia takwilkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau antum mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Itu setahu saya Allah alam ada. Bagaimana Ustaz hukumnya memperkerjakan anak yatim yang memang anak yatim tersebut dalam keadaan miskin, sehingga dari pekerjaannya yang dilakukan anak yatim tersebut mampu membiayai dirinya sendiri? Boleh, nggak masalah, nggak masalah sama sekali. Kita pekerjakan, dia tidak tinggal di rumah kita lalu kita kasih pekerjaan. Tapi ingat ya, anak yatim ini saya sudah bilang tadi, jangan lupa belum balik. Kalau misalnya sudah SMA, sudah balik, sudah kuliah, ini bukan anak yatim. Pekerjakan dia yang umumnya membantu orang susah, gitu kan? Jadi nggak boleh salah faham. Kalau setahu saya boleh saja. Kalau memang kita tahu anak yatim ini misal umur baliknya 14 tahun, umur 12 tahun dia sekolah SD sendirian tinggal, dia harus biaya hidupnya,
lebih baik kalau kita tanggung, biayai, gitu kan. Tapi kalau kita anggap dipekerjakan supaya dia belajar, supaya dia dewasa, boleh saja, nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah selama pekerjaan itu halal. Bagaimana hukumnya membatalkan janji menikah dengan seorang wanita non-muslim secara sepihak? Apakah perlu memberikan penjelasan wanita tersebut? Khawatir wanita tersebut menggoda dan sang laki-laki tergoda. Sampaikan saja, kenapa harus tergoda? Sampaikan, maaf saya nggak bisa menikah dengan anda karena ini. Sudah selesai, SMS, WhatsApp, beritakan. Dia telepon nggak usah dijawab. Kenapa harus tergoda? Ini bukan ketemu, duduk, ngobrol berdua, empat mata. Nah, ini yang haram, ini nggak boleh, gitu kan? Apakah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya dapat dikatakan yatim? Ada juga anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya semenjak kecil karena anak tersebut dari hasil perzinahan. Allahu a'lam. Yang saya tahu definisi yatim memang sangat peka. Kalau ketahuan orang itu betul-betul tidak ada ayahnya, ketahuan maka dikatakan yatim. Kalau dia hanya ditemukan, ini setahu saya ulama tidak mengatakan yatim. Kalau ditemukan ya, seperti anak zina itu bukan anak yatim, bukan anak yatim dia. Dia tidak ada ayahnya memang, tapi bukan ayah meninggal, gitu kan? Ada laki-laki pemilik sperma tapi tidak disebatkan kepada dia. Bagaimana kalau kita ikut suatu pertandingan dengan mengharap hadiah yang telah disediakan panitia, tapi untuk ikut kita membayar uang pendaftaran? Apakah ini termasuk judi? Apakah juga termasuk judi meminta makan dan minuman ketika bertanding dengan siapa yang kalah dia yang membayar? Contoh main catur dan minta minum, siapa kalah dia yang bayar, ya. Allahu a'lam. Yang saya tahu minimal ini syubhat. Jadi kalau misalnya bertanding lalu minta hadiah dari yang kalah, ini lebih baik dijauhi. Tapi kalau ada panitia mengadakan lomba cerdas cermat, lomba keterampilan, lalu nanti ada hadiahnya, itu boleh, nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Untuk meningkatkan skill itu tidak ada masalah, insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai tadi dihubungkan seperti yang saya katakan di awal, itu nggak boleh. Sama juga masuk tidak boleh kalau dalam judi, seperti kalau anda belanja di satu mall, dipajang mobil di situ, ini kalau belanja di sini dapat mobil ini, tapi harus melalui kupon-kupon. Misalnya kuponnya per 100.000 dapat satu kupon. Kalau ada orang kebetulan belanja di situ, kebetulan memang hajatnya ada supermarket, dia beli di situ, lalu dapat kupon 3, dia tulis diisi sama dia, boleh kah? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja membeli barang sampai numpuk-numpuk hanya untuk berharap dapat mobil, itu nggak boleh. Ini peka sekali perbedaannya, ya. Akhirnya dia paksakan diri belanja sesuatu yang mungkin dia tidak perlukan, yang penting dapat kupon dan dapat hadiah itu. Ini nggak boleh. Gitu kan? Tapi kalau dia kebetulan belanja, ikut, dapat, itu nggak masalah. Ya. Bolehkah menjalankan umroh haji bila menggunakan uang pinjaman dari bank? Sama tadi. Janganlah, tidak usah. Ibadah ini, akhi. Untuk apa pinjam dari bank? Kecuali Allah alam, saya tidak tahu apa pertimbangannya teman-teman dari perbankan syariah yang sekarang ada program umroh cicil, gitu kan. Itu saya kemarin ketemu sama salah satu praktisi bank syariah, dia mengatakan, kami gunakan cara Ustadz, kami datang ke travel, kami tawar travel itu, misal umroh 1.800 US misalnya, umroh reguler 9 hari. Maka kami minta, ya, atas nama perbankan syariah ini, minta kepada travel diberikan diskon. Berapa diskonnya? $200 misalnya. Baik. Perbankan mengambil untung $200 itu, lalu dia tawarkan kepada nasabah-nasabahnya dengan harga tetap harga travel $1.800. Caranya konsumen nasabahnya bisa mencicil sampai 12 kali. Dia permudah, ya, keuntungan yang didapatkan oleh perbankan dari $200 diskon tadi. Apakah ini boleh dalam syariat? Nah, ini memang ada fatwa-fatwa dari majelis-majelis syura, ya, yang saya tahu dari yang dibuat oleh teman-teman di bank syariah ini mengatakan boleh, dianggap itu boleh saja. Karena dijadikan sebagai ajang bisnis. Allahu a'lam. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya, di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini, sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya? Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar, gitu kan. Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya, enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan? Ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran, dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya,
kemudian dia dusta, pernah tabrakan nggak? Nggak pernah tabrakan, batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku, orang itu pulang nggak telepon lagi, sudah. Tapi kalau jujur, oh iya pernah tabrakan, tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini, coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampaikan apa ada yang jujur, insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya, Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur, begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, coba fasilitas yang biasa saja, gitu kan. Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau bosan 1 ekor kambing, besar sekali piringnya, gitu kan. Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya naik motor, kalau bawa ini agak sulit, gitu kan. Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu. Saya bilang nggak ada dananya, belum ada dana. Gimana caranya? Mungkin cicil? Enggak. Kalau cicil enggak, sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas, kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini, mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta. Lalu antum negosiasi sama dealernya. Saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau, saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan. Bisa nggak? Bisa saja, baik, bayarlah, cicil, gitu kan. Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya, dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil, tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Apa hukumnya mengambil keuntungan 2 kali lipat atau 3 atau 10 kali lipat dari produk yang dijual? Karena saya mendengar dari satu penceramah di salah satu TV swasta bahwa tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari 100% karena hukumnya riba. Berdasarkan dalil yang diambil dari surah Al-Imran ayat 130, hai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Nggak ada hubungannya riba dengan keuntungan. Gimana caranya memahami ini? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Beda sekali. Keuntungan memang transaksi jual beli memang ada keuntungan, dan tidak pernah setahu saya ada dalil yang melarang kita membatasi keuntungan. Tidak pernah. Orang beli 1.000 mau jual 100.000, kalau laku silahkan, nggak ada masalah itu. Kalau dia bilang ada patokan tidak boleh 100%, berarti berapa persen dong? Harus ada patokan. Nggak ada patokannya. Yang penting di bawah 100%, ya berarti tetap bingung nanti orang, gitu kan? Memang dalam syariat tidak ada patokannya, silahkan. Anda dapat produk memang kebetulan lagi murah, terus kita jual itu harga pasar, nggak ada masalah semuanya. Setahu saya Allah alam tidak ada masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah modalnya halal atau tidak, produknya halal atau tidak, sistemnya halal atau tidak. Ini kan gitu. Ini baru dibahas. Kalau orang transaksi jual beli harus tidak boleh ada 5 hal di situ kan, tidak boleh ada riba, tambahan hutang dan gade tanpa sebab. Ya, ini. Kemudian tidak boleh ada gharar, merugikan satu dari dua pihak. Tidak boleh ada maisir, unsur judi, mengundi nasibnya. Tidak boleh ada unsur kezaliman, gitu kan? Dan tidak boleh ada produk atau sistem yang haram. Insya Allah ini kalau dihindari, transaksinya boleh. Apabila kita mengambil produk, sementara produk tersebut masih inden dan harus diproses dalam beberapa hari, dan produk tersebut juga bukan kita yang membuatnya, kita menggunakan jasa tenaga ahli, apa hukumnya bila kita menjualnya dengan syarat DP dibuka untuk pembuatan produk tersebut, kemudian pelunasan saat produk tersebut sudah jadi baru kita kirim produknya? Dan bagaimana hukumnya bila produk tersebut dikirim langsung dari tempat si tenaga ahli yang kita sewa tadi tanpa kita terima dulu produknya? Karena dari beberapa artikel online yang membahas masalah fikih jual beli, tidak boleh menjual produk yang belum ada di tangan kita atau produk belum bergeser dari penjual pertama. Kalau tenaga ahli itu adalah bagian daripada antum, misal ada orang buka toko tapi dia punya pabrik atau dia punya tempat pembuatan di tempat lain, ini memang orang antum, itu nggak masalah. Tapi kalau produk orang lain yang antum ambil, antum pasang foto di online, ini saya mau jual HP, ini mau HP-nya harganya sekian, produk ini nggak ada kita punya, gitu kan? Kita akan ambil produk dari orang lain,
Di sini boleh terjadi transaksi itu setahu saya, asal memang konsumen pun tahu itu bukan produk kita. Misal merek HP yang terkenal, orang tahu ini bukan produk kita misalnya, memang produk lain gitu kan. Lalu di order, dan kita lebih baik lagi kalau Anda jujur. Di sini di toko saya, toko online ini semuanya via order, dan kami pun akan mengordernya kembali. Sabar seminggu, 3 hari akan datang produknya. Apa kelebihan saya ambil dari produk Anda? Ya, saya punya diskon 10%. Misal, apa adanya, jujur, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allah alam. Tapi tidak boleh kita dusta. Emang nggak boleh kita mengatakan ini produk saya, padahal bukan produk kita. Nggak boleh sama sekali. Saya pernah membawa seorang pembeli kayu gaharu dari Saudi. Nah, kemudian ke tempat satu orang gitu. Saya tahu orang ini. Siapa orang ini? Orang ini biasa datang ke tempat saya untuk mengambil beberapa kayu gaharu yang dijual juga gitu kan. Pada saat kami tiba ke tempat orang yang ditunjukin sama dia, tiba-tiba dia mengaku sebagai pemiliknya. Rupanya dia sudah bicara sama orang yang punya tempat ini pembeli saya, kasih aja harga dasar nanti saya yang jual, ini seakan-akan barang saya. Ini nggak boleh. Gimana caranya? Bukan barang dia. Dusta ini. Udah biarin aja transaksi. Kenapa sih kalau transparan? Maaf, saya bawa pembeli, bisa nggak saya dapat hasil di sini? Oh ya, kamu punya 2%. Selesai kan? Nggak usah repot-repot. Biar aja negosiasi sama pembelinya, sama pemiliknya. Kan aman. Untuk apa repotin diri nih? Manipulasi keadaan, gak ada gunanya sama sekali. Kan gitu. Jadi teman-teman jangan suka buat masalah yang tidak ada nih. Ini gak ada masalah dibuat masalah. Nabi-nabi palsu di negeri luar, kalau mau murtad atau kafir, ya kafir sekalian. Atau mau ateis, ya ateis saja sekalian. Tapi kenapa di negara kita banyak muncul orang-orang yang mengaku nabi dan mengaku dapat wahyu dari Jibril, bahkan ada wanita yang mengaku nabi padahal tidak ada sejarahnya nabi itu wanita. Bagaimana seharusnya tanggapan pemerintah terhadap hal ini jika di negara muslim? Apa sebaiknya harus dipenggal saja kepala orang-orang yang dusta atas nama nabi? Tentu kalau di zaman Nabi SAW hukumnya dibunuh ini. Hukumnya dibunuh. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, itu dibunuh. Karena itu terjadi pada kasus Musailamah Al-Kadzab, gitu kan? Sama dengan Al-Aswadul Unsi. Pada saat mengaku sebagai nabi, di akhir hidupnya Nabi SAW, Nabi bentuk pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang Musailamah Al-Kadzab. Suruh taubat, kalau nggak mau dipenggal, dibunuh. Emang nggak boleh gimana? Nggak boleh main-main. Ini mengaku nabi, ini bukan main-main. Sementara Nabi SAW mengatakan akan muncul setelah saya 50 dajjal, semua pendusta mengaku nabi. Ketahuilah saya penutup para nabi dan rasul. Nggak bisa. Itu konsep akidah kita. Kalau dia mengaku sebagai syaitan, dia mengaku, silahkan. Jangan ngaku nabi. Ngaku nabi nggak boleh. Dia ngaku syaitan silahkan. Kita nggak pusing, gitu kan? Sama dengan aliran-aliran sesat dalam agama Islam ini. Buat agama baru, silahkan. Syiah, buat agama Syiah. Jangan bilang Islam. Karena kalau kamu bilang Islam, mengganggu akidah kita. Sahabat dikafirin, Quran, ya nggak mungkin lah, pasti bentrok kan gitu. Buat agama Syiah, silahkan deh. Obrak-abrik sendiri, buat azan sendiri, buat Ka'bah sendiri, silahkan. Ya, jangan bawa Islam. Ahmadiyah, bilang agama Ahmadiyah, silahkan. Jangan bilang Islam. Itulah yang difatwakan oleh para teman-teman kita di MUI kan. Nggak boleh nih. Kalau kalian buat agama sendiri silahkan, tapi jangan bawa agama Islam, karena akan mengganggu kita. Nggak mungkin, karena kita sudah punya konsep dasar akidah. Nggak mungkin kan gitu. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak. Tinggal bayar. Enggak perlu beli bensin, enggak urus mobil, enggak urus apa-apa. Gitu kan? Enak fasilitas. Ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang Masya Allah ada banyak. Nggak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu.
saya ingin membuat komik dengan tujuan dakwah, bolehkah saya melakukannya padahal dalam komik itu saya gambar makhluk hidup? Afwan, keluar dari tema. Baik, kalau saran saya nggak usah. Saran saya, Anda berdakwah dengan cara lain, insya Allah tanpa gambar komik pun bisa. Tapi kalau antum harus lakukan, yang minimal pendapat kata ulama dibolehkan kalau tidak sempurna. Misal wajahnya tidak ada, yang itu. Jadi misalnya gambar orang sholat, memang wajahnya kosong, tapi ada garis, ada tangan, ada ini, semua itu masih dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam masalah pendidikan, itu dibolehkan. Tapi ini pendapat ya. Kalau antum mau lebih aman, akhi dan ukhti, sabda Nabi SAW berat loh. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelukis tuh, penggambar. Berat hari kiamat, untuk apa? Nggak usah lah, gitu kan? Coba cari kerjaan yang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa ya, kita punya banyak tempat-tempat kursus keterampilan, banyak, kan ya? Tinggal masuk, pengen apa? Masuk kursus 6 bulan, sudah ahli tuh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau komputer, mau apa? Saya nggak pernah belajar ekonomi sebelum teman-teman sekarang. Saya masuk di salah satu tempat kursus, saya belajar manajemen, belajar akuntansi, 6 bulan alhamdulillah sudah bisa, gitu kan? Selesai, bisa kita kuasain kok. Apa yang kita belum bisa, bisa masuk. Jadi banyak keterampilan yang bisa kita kembangin, banyak. Dan saya sarankan supaya potensi antum tidak terbatas, kembangin dengan cara terus mengikuti keterampilan yang ada. Coba kembangin, jangan vakum. Oh, saya kalau tidak kembangin ini, saya tidak bisa berkembang nanti. Tidak, coba yang lain, coba baca, coba. Kata bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif. Coba, kau akan tahu. Ini belum coba, belum apa-apa, enggak deh, enggak usah, enggak bisa. Harus belajar. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah, saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi memang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh tuh bajak-bajak, nggak boleh, haram, haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh, saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu. Ya susah, kan? Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat? Jual 7.000, 5.000, 15.000. Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat. Nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak, padahal itu tidak ada haknya, nggak boleh. Ya jangan, gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian. Saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya. Saya datangin teman-teman, saya beli tiket, Allah mudahin dari rezeki, alhamdulillah saya berangkat. Saya bicara baik-baik, akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok, bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya, tapi barang-barang antum, bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Nggak boleh ambil hak orang lain, nggak boleh menciplak, nggak boleh ini, nggak boleh kecuali dengan izinnya, nggak boleh. Zalim.
Zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku, nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat, gitu kan. Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus seorang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis, kufur mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat, tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya, terus anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah, makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian, harusnya kita faham masalah ini. Saya mengadakan arisan, dari tiap bulannya disisihkan buat anak yatim. Saya ditunjuk selaku panitia mengumpulkan dana anak yatim. Dana tersebut dikumpulkan selama 1 tahun. Pertanyaannya, panitia yatim tersebut apakah sama seperti panitia kurban atau panitia zakat fitrah mendapatkan bagian? Tentu saja tidak. Ini tidak masuk di sini. Yang masuk hanya tadi pengelola yang sifatnya memang dibutuhkan, dia butuhkan. Kalau memang panitia di sini memang misal selama dia simpan uang itu, uang itu untuk keamanan misalnya diletakkan di sebuah lembaga, di sebuah tempat, dan kemudian ada biaya administrasi, itu lain, gitu kan? Atau memang antum selama menjaga uang itu, menjaga amanah tersebut, memang tidak ada pendapatan sehingga akhirnya hidup dari situ, ambil sebagian untuk transportasi, mengambil dari donatur setiap bulan, maka itu tidak ada masalah. Tapi lebih aman jauhi. Udah cari rezeki dari tempat lain teman-teman sekalian, banyak. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, apalagi antum manusia yang beriman kepada Allah. Allah memberikan makan, gitu kan? Salah satu ulama tabi'in pernah duduk di pinggir sungai, habis kerja di kebunnya capek sekali. Ada sungai, kemudian dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan hasil yang maksimal dari hasil kebunku ini. Capek sekali. Lewat di depannya batang pohon, di atasnya ada burung bangau, matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon, ngalir di atas sungai. Kata dia apa? Saya mau tahu bagaimana Allah kasih makan nih burung bangau ini. Saya mau buktikan kebesaran Allah. Buta matanya, kakinya satu patah, kemudian di atas batang pohon yang ngalir di atas sungai. Subhanallah, tiba-tiba dengan hikmah Allah diperlihatkan oleh Allah dia, karena dia tulus minta kepada Allah, dari kejauhan ada burung elang datang menyambar ikan di dekat burung bangau tersebut, mencengkram. Begitu dia mau terbang ke atas, cengkramannya lepas, ikannya jatuh pas di atas batang pohon di depannya burung bangau.
Dan burung elang ini tidak ambil lagi, pergi, sudah terbang. Burung bango cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya, makan, selesai. Gampangnya kalau Allah mau kasih rezeki. Ngerengek, manja sama Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita kalau ngerengek sama orang tua saya dikasih, sama teman aja kita terus merengek bisa dibantu, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa teman-teman sekalian. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu, istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh, selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini, nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Dusta atas nama Rasulullah, ini nanti akan saya baca di pertemuan akan datang ya, karena tema kita setelah ini dosa besar selanjutnya dusta atas nama Nabi. Ini saya tidak baca sekarang. Yang terakhir, tambah lagi. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maksud ilmu di sini apakah hanya ilmu agama atau seluruh ilmu yang bermanfaat? Teman saya saat ini ada guru bahasa Inggris di sekolah. Apakah mengajar ilmu umum tersebut termasuk mendapatkan kebaikan yang sama dengan ilmu agama? Teman saya tersebut saat ini ingin kuliah kembali mengambil jurusan agama supaya di sekolahnya bisa mengajar ilmu agama. Apakah keputusannya sudah tepat Pak Ustadz? Atau apakah ada saran yang lebih baik? Tentu semua yang dimaksud ayat ini berbunyi Allah SWT meninggikan derajat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kata ulama semua ilmu yang bermanfaat dan puncaknya adalah ilmu agama. Jadi semua yang bermanfaat masuk di situ. Mengajar ilmu apapun, gitu kan? Misal masuk di dalamnya masalah ilmu ekonomi, tadi bahasa Inggris, sesuatu yang bermanfaat, insya Allah masuk dalamnya. Tapi tidak selevel dengan mengajar agama, beda. Mengajar agama tentu beda.
menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, mengetahui halal haram, ini jauh lebih besar pahalanya, gitu kan? Jauh lebih besar pahalanya. Allahu a'lam. Jadi kalau dia memang mau belajar agama, bagus saja. Belajar agama itu fardu ain, teman-teman, ya, wajib, nggak boleh dipilih. Tapi belajar bahasa Inggris, belajar komputer, ini semua sunnah. Ingat, saya bukan larang ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Romawi berkuasa, ya, Persia berkuasa. Tapi nggak pernah Nabi suruh sahabat belajar bahasa Persia atau bahasa Romawi, nggak pernah. Tetap difokus belajar Al-Quran, Sunnah, belajar, dan itu yang kita sodorkan ke mereka. Mereka yang belajar, kita yang mulia. Ini dibalik sekarang faktanya, gitu kan? Sampai saya pernah sampaikan, banyak pendeta-pendeta dan pastor di zaman kerajaan Khilafah Utsmaniyah dulu, mereka berkata, kami prihatin melihat anak-anak muda Nasrani di Eropa karena mereka, ya, setiap kali mau dianggap modern atau maju selalu bangga kalau menggunakan bahasa Arab. Bahkan kalau mau melamar, kalau dia menggunakan bahasa Arab diterima lamarannya. Dianggap sebuah, ya, modern, peradaban. Itu harus kita sodorkan. Kita umat Islam sekarang tidak mau sodorkan itu. Kita lebih bangga dengan penampilan orang lain, bahasa orang lain. Ini yang membuat akhirnya, apalagi generasi mudanya yang meninggalkan agama, ini malah tambah kacau ini. Ya, malah tambah kacau. Mestinya kita kembali kepada agama kita. Tapi insya Allah yang tadi boleh saja. Ya, itu termasuk insya Allah ilmu yang bermanfaat, maka bisa dapat derajat yang tinggi, tapi tidak setingkat dengan ilmu agama. Bagaimana hukumnya golput di antara pemimpin yang zalim yang memimpin negara ini? Karena ada ulama yang mengatakan haram hukumnya berpartisipasi ikut dalam pemilu. Boleh ikut pemilu, kenapa nggak boleh? Boleh ikut pemilu. Kalau kita tahu memang di situ orang layak untuk dipilih, pilih, gitu kan? Kalau antum betul-betul melihat kedua pemimpin, tiga pemimpin ini zalim semua, jangan ikut. Kalau saran saya, jangan ikut, gitu kan? Tapi fatwa para ulama sekarang sudah jelas. Kalau ada pemilihan pemimpin, boleh ikut. Malah kalau dikhawatirkan antum tidak ikut akan membuat nanti akhirnya aliran-aliran sesat, orang-orang non-muslim malah memimpin, ini malah, ya, tidak boleh. Sudah jelas fatwa para ulama, gitu kan? Salah satu ulama kita pernah memberikan fatwa di Irak agar tidak ikut pemilu pada saat itu. Semua yang ikut pengajian sunnah jangan ikut pemilu. Pada saat itu banyak sekali yang ikut sunnah tidak mau ikut pemilu. Yang terjadi apa? Kelompok Syiah menang. Tertindas, gitu kan? Sekarang fatwa beliau keluar lagi, fatwa baru, ini nggak boleh, harus ikut pemilu. Kalau kita lihat ada maslahat atau mungkin bahkan mudarat besar bagi umat kalau kita tidak ikut. Tapi kalau antum melihat ini kandidatnya semua buruk, bahkan berbahaya bagi agama, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tahu pribadi tidak ikut-ikutan, gitu kan? Tidak ikut-ikutan. Tapi siapa yang dipilih nanti yang sesuai dengan agama kita patuhi. Karena wali amr wajib kita patuhi. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.